Akhir yang saya bingungkan itu terkait masalah Trinitas. Itu yang paling saya bingungkan. Bahkan ketika saya coba untuk tanya ke guru saya, itu jawabannya menurut saya nggak logis. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung. Jangan lupa subscribe supaya channel ini berkembang. Kali ini kita membahas tentang seorang pemuda yang memilih untuk menjadi mu'alaf, meninggalkan agama yang terdahulu. Apa alasannya meninggalkan agama terdahulu dan memilih Islam? Mari kita simak pengakuannya. jadi ada dua faktor yang menurut saya itu yang membuat saya tertarik sama Islam. Yang pertama, Islam menurut saya setelah saya mempelajari, Islam adalah agama yang paling logis bagi saya. Nah, untuk yang lain menurut saya sangat gak logis. Itu yang pertama. Faktor yang kedua terkait masalah kenikmatan iman. Ini yang nggak saya dapatkan ketika saya masih ada di Kristen. Contohnya pas waktu itu kayak gini. Jadi pas waktu itu sepulang sekolah, itu diajak sama guru saya sama teman-teman saya ke high-tech mau belanja sesuatu. Akhirnya setelah berbelanja, tibalah waktu zuhur atau asar. Saya lupa di antara kedua waktu tersebut. Akhirnya ketika mereka semuanya sholat, saya nunggu di depan teras masjid. Nah, ketika mereka sholat, nah itu saya cuma memandangi aja. Nah, tapi ada kebingungan yang saya dapatkan pas waktu lihat. Nah, yang saya bingungkan adalah kenapa mereka yang melakukan ibadah, tapi kok aku yang merasakan tenangnya. Bahkan tenangnya itu sampai di rumah. Nah, itu menurut saya, itu nggak saya dapatkan ketika saya dulu di Kristen. Dia mengaku dia takjub melihat teman-temannya melaksanakan sholat. Dia mendapat ketenangan hanya melihat sholat. Sholat itu gerakan utamanya adalah sujud. Menempelkan dahi sampai ke lantai, ke tanah. Yesus juga di Matius 26 ayat 39 melaksanakan sujud dalam beribadah. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Menurut saya ketika saya mempelajari tentang kekristenan, jadi setelah saya mulai ada rasa pingin untuk tobat lagi, saya pengen mempelajari agama Kristen, awalnya masih biasa. Namun setelah lama, semakin saya memperdalami, semakin banyak kebingungan yang saya dapatkan. Contohnya, ketika pas waktu itu saya dapatkan bahwasannya di Alkitab itu menjelaskan bahwasannya kita itu dilarang untuk memakan hewan babi. Yang kedua, dia heran tentang babi. Di Imamat pasal 11 ayat 7, babi tidak boleh dimakan. Demikian juga babi hutan. Haram itu bagimu. Jadi, babi itu tidak boleh dimakan di Alkitab. Tetapi orang-orang Kristen memakan babi. Ini membuat dia heran. Jelas, di situ ada ayatnya. Tapi ketika saya lihat implementasinya, kenapa kok banyak yang memakannya? Berlatar belakang Islam, yaitu Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, dan hari ini kita lagi makan siang, Pak. Gimana? Daging babinya enak? Wah, dulu haram nih, Pak. Dulu haram, sekarang harum. Dan yang terakhir, yang saya bingungkan itu terkait masalah Trinitas. Itu yang paling saya bingungkan. Bahkan ketika saya coba untuk tanya ke guru saya, itu jawabannya menurut saya nggak logis. Beriman. Pokoknya beriman. Kamu nggak perlu tanya apapun kayak gitu. Yang penting kayak gitu, konteksnya kayak gitu, kamu harus beriman. Nah, menurut saya itu nggak logis banget. Yang ketiga, dia ragu tentang teologi Kristen. Teologi ini masalah utama dalam suatu agama. Dia ragu tentang ajaran Trinitas. Dia tidak
mengerti apa yang disebut dengan konsep Trinitas. Ini membuatnya kebingungan. Berarti antara anak atau logos dengan Bapa dibedakan dengan jelas. Jadi Bapa bukan logos, Bapa bukan Yesus Kristus, tetapi antara Bapa, logos dan juga Roh Kudus atau Roh Allah itu satu hakikat adanya. Itulah Allah Tritunggal. Tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dicerai-berai. Tetapi Allah Tritunggal itu hanya satu hakikat Allah. Di dalam diri satu Allah itu ada keragaman pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak bisa dipisah, tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisah, tidak bisa dicampur aduk, tapi bisa dibedakan dengan jelas. Bisa diidentifikasi dengan jelas siapa Bapa, siapa Anak, siapa Roh Kudus. Saya harus katakan, tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan. Tidak ada 3 pribadi dalam kekekalan dengan fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Tidak ada 2 atau 3 atau banyak pribadi Allah. Only one person of God. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Memang seorang Pak Yosua, nggak dibantai ini firman, tapi 3 pribadi. Malu kita nanti. Halo, apa kata dunia? Kok teolog-teolog Kristen khotbahnya nggak masuk akal sehat ya? Ya, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Dia, ya, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Dia datang berkenosis ke dunia dalam rupa manusia untuk menggenapi nubuatan yang sudah dia tetapkan bahwa seorang perempuan muda ya akan mengandung dan melahirkan ya juru selamat gitu ya. Nah, ketika dia datang dalam rupa manusia melalui proses kelahiran, dia memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya. Nah, siapa-siapa, tapi kata firman Tuhan. Loh, kata firman Tuhan bilang apa yang namanya kebenaran? Yang mana kebenarannya mana? Yesus adalah Allah atau Yesus adalah Tuhan? Keduanya. Yesus adalah Allah. Mana ada di Alkitab berkata Yesus adalah Allah? Di Ibrani 1 ayat 8 nggak dibilang Yesus adalah Allah. Tapi pengakuan dari Bapa di surga. Nggak ada. Ada. Coba. Nggak ada. Coba dibaca yang benar ayatnya. Pengakuan, Pak. Pengakuan. Di Alkitab tidak ada satupun ayat berkata Yesus adalah Allah. Bagaimana jemaat Kristen tidak ragu tentang Trinitas? Sesama pendeta pun masih bertentangan, masih berbeda pendapat tentang teologi. Ada yang berpendapat Tuhan itu Trinitas, ada yang berpendapat Tuhan itu oneness, ada yang berpendapat Tuhan itu Unitarian. Jadi ini yang membuat dia ragu tentang teologi agama yang terdahulu. Yang pada akhirnya terakhir, karena mungkin tidak bisa menjawab dan memuaskan dari apa yang saya tanyakan, saya hanya dipaksa untuk percaya saja. Ya, itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Sebenarnya pemicu dia mualaf itu dari agamanya sendiri. Dia ragu tentang Trinitas. Dia tidak meyakini ini sepenuh hati. Kemudian dia melihat bahwa ada aturan di agama Kristen, tidak boleh makan babi, tidak boleh minum minuman keras, tetapi umat Kristen memakan babi dan meminum minuman keras. Kemudian dia melihat peribadatan di agama Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Kemudian Yesus juga bersujud. Sementara sholat di agama Islam itu gerakan utamanya adalah sujud. Itu yang membuat dia merasa Islam itu lebih rasional bagi dia, sehingga dia menjadi mu'alaf. Terima kasih sahabat-sahabat telah menyaksikan channel ini. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di topik yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.